Live dok. Oke, selamat malam teman-teman semua di Facebook dan di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget saya Ginta bisa nyapa teman-teman semua setiap Selasa malam. Hari ini dengan sesinya Health Talk yang keempat ya. Jadi apa kabar? Boleh nggak saya siapa nih? Udah ada siapa aja? Ada nih Mbak Niken ya. Halo, apa kabar? Assalamualaikum ya. Senang banget kita masih terus bisa ketemu setiap Selasa malam ya. Dan hari ini bintang tamu saya itu luar biasa teman-teman. Setelah hari Selasa lalu saya undang eksekutif director untuk dari ACT ya untuk charity talk kita untuk menyentuh hati dan pikiran kita bahwa banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan dari kita. Dan kemudian di minggu sebelumnya lagi kita pernah parenting talk ya, bagaimana tips tetap dekat dengan anak ya. Kita bisa tetap dekat dengan anak meskipun lagi pandemi ya. Kemudian kita udah bahas juga health talk tentang hubungan obesitas dan COVID. Nah, buat teman-teman yang belum lihat bisa lihat di YouTube saya, Cerita Ginta dan India, atau di IGTV, atau juga di Facebook saya. Itu ada rekamannya bahwa ternyata signifikan pengaruhnya obesitas untuk memperburuk ya kondisi kita ketika lagi COVID. Nah, hari ini ya masih muda, beliau sudah punya PT, udah punya klinik, praktek, ngajar juga jadi dosen. Jadi kayaknya tepat banget kita buat sama-sama belajar dari beliau ya tentang kuliner sehat ya untuk menjaga berat badan kita ya. Kita tahu teman-teman bahwa dengan dunia online hari ini ya banyak banget kemudahan kita untuk dapat makanan. Setuju nggak? Hanya lewat jempol aja makanannya langsung datang ya. Bahkan beberapa teman yang masih pandemi, masih PSBB di rumah justru berat badannya naik, ya kan? Nah, sekarang bagaimana caranya? Apa yang harus kita perhatikan? Makanan seperti apa yang aman untuk berat badan kita? Karena ingat ya bahwa berat badan itu punya dampak yang signifikan terhadap COVID juga gitu ya. Nah, tanpa berapa lama lagi boleh nggak ya kita sapa aja, kita panggil aja sahabat saya dari Klaten, Dokter Indrawan Aditomo. Boleh dok, videonya dinyalakan. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Ginta. Apa kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik. Ini mic-nya boleh ditoloknya diatur dok. Kayaknya nggak mantep ini. Gimana, Bang? Mic-nya Mic-nya kurang ya? colokannya. Colokannya boleh diatur nggak? Oh, gitu. Ya, Oh iya, benar, Bang. agak kresek-kresek. Mungkin nanti mohon feedback-nya ya. Ya, Oke. ini ada Mbak Lita ini ya dari Majalengka ya. Mbak Lita apa kabar? Assalamualaikum di Facebook ya. Ini Dokter Ya, Bang. Indra ya, sahabat saya dari Klaten. Beliau udah punya PT, udah punya klinik, masih praktek, jadi dosen pula, masih muda juga. Saya senang banget bisa diskusi sama beliau dan makasih banyak Dokter Indra bisa nyambangi ya kan Facebook saya dan juga nanti kita kalau boleh upload juga di YouTube ya dok ya. Makasih dok. Apa kabar? Ini Oke, Bang. beritanya Siap, gimana Bang. dari Klaten? Gimana kabar dari Ya, Klaten dok? akhir-akhir ini nambah, Bang, kasusnya di Klaten. Masya Wah, Allah. gila, Bang. Beneran. Satu minggu akhir pekan ini Klaten termasuk yang paling banyak sekarang dari beberapa bulan yang lalu. Jadi kita tetap harus lebih lama di rumah kayaknya, Bang. Oh gitu. Bisnis gimana? Apa Dokter Indra? Klinik gimana kondisinya? Ya, alhamdulillah sih Bang, walaupun semuanya terdampak ya Bang ya dengan kondisi sekarang, pasien juga pada takut periksa ke klinik Bang. Akhirnya ya kita berusaha mengamankan diri kita. Kalau pasien kan di rumah tetap kita edukasi terus hidup sehat. Walaupun di rumah
Tapi jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan. Gitu, Bang. Oke dok, boleh nggak disapa teman-teman kita di Facebook sama di Zoom ini? Boleh nggak disapa? Oh iya, selamat malam teman-teman semua, baik yang menyaksikan di Facebook maupun di Zoom. Saya terima kasih sekali Bang Ginta sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi atau sharing tentang mungkin ini topik yang sangat-sangat saya ingin kupas, Bang, karena memang betul ini sekarang zamannya memang lagi banyak orang gampang kuliner ya, Bang. Oke, dok, boleh sebelum dilanjutkan dok, apa mungkin mic-nya kita copot aja dokter Indra, kayaknya agak kresek-kresek ini. Dicabut aja mungkin pakai langsung Oh aja. gitu. Oh gitu ya Bang ya. Coba, Bentar coba Bang, kalau saya kalau nggak, coba untuk ganti. Iya. sorry ya teman-teman ya, ini kadang Heeh. kondisi di luar perkiraan kita ini, tapi daripada nggak enak ya nanti Ini gimana belajarnya. Bang? Masih Nggak, ini enggak? Masih mas, kedengeran masih, enggak? Udah jelas? masih, masih kresek-kresek, dicabut aja Masih dok. ketek-ketek Nggak, ya nggak, Bang ya. nggak usah pakai mic coba. Coba, boleh cek sound, nggak kedengeran suaranya. Nggak kedengeran dokter Indra, suaranya nggak kedengeran. Nggak kedengeran suaranya. Boleh ulang dicolok? Ini Bang, dengar Bang. Sudah Masih kresek-kresek ya? masih kesek-kesek ya Bang ya. Oh gitu. Bentar Bang. Ah, Mungkin ini sambil saya perbaiki teknisnya. Mungkin Bang, sebentar. ya, oke. Nah, oke, Bentar ya Bang teman-teman ya. boleh nggak apa namanya sharing dulu sambil dokter Indra persiapkan mic-nya. Saya hide dulu ya dok ya. Siap. Maaf Bang. Ya, Iya Bang. nah, ada nggak pengalaman gimana kondisi selama PSBB di rumah, ya kan? Masak sendiri kah? Atau ya bosen dengan masakan sendiri? Bapak-bapak boleh komen gitu kan? Bosen nggak dengan masakan yayangnya, dengan bundanya di rumah? Anak-anak gimana gitu? Kemudian apa yang dipilih ya? Apakah ya udahlah daripada bosen, aku belanja aja deh gitu ya? Pakai GoFood ya, GrabFood gitu kan? Kemudian gimana pengalamannya ya? Dapat nggak yang dicari gitu ya? Pengennya butuh variasi aja atau gimana? Boleh nggak sharing nih? Ada Mbak Lita, kemudian ada Mbak Triana Fauzia ya. Oke, ada lagi Mbak Rizka Rahayu, Mbak Niken Hapsari, luar biasa ini. Alhamdulillah ya bisa ngasih komen kepada kita. Ya, boleh nggak sharing teman-teman dan juga teman-teman yang di Zoom ini apa namanya, boleh nggak sharing dan juga nanti terakhir kita akan ada tanya jawab ya, meskipun waktunya juga nggak terlalu banyak ya. Saya sendiri teman-teman sama istri mutusin akhirnya masak sendiri ya. Dan ketika ke pasar juga seminggu sekali, semua anak-anak dibawa tapi di mobil doang dan itu juga masih, duh gimana ya, duh gimana ya. Wah ini protapnya double-double ya, cuci tangan, kemudian di apa namanya, hand sanitizer dan seterusnya ya. Nah ini dokter Indra udah balik lagi sama kita. Gimana dok? Boleh cek sound dok? Nggak kedengeran dokter. Nggak kedengeran suaranya. Cek. Nggak kedengeran dok. Nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Boleh. Boleh. Nggak kedengeran dokter Indra. Sorry ya teman-teman ya. Nggak kedengeran dok.
Nggak kedengeran, Dokter Indra? Nggak kedengeran? Cek sound? Nggak kedengeran, Dok, suaranya? Pakai yang tadi coba, yang awal mungkin. Headphone yang awal. Colok full aja. Suaranya kecil. Cek sound. Halo, Nah, kedengeran nggak Bang? mantap. Mantap. Ya, Mantap bismillah, mangga. banget. Boleh. Siap. Teriak-teriak ya. Ya, agak Maaf mundur ya. dikit boleh, Dok. Nah, biar Siap. Ya. Oke. maklum ini Juwawo teman-teman ya, di Klaten beliaunya nih. Oke, siap, Oke, siap. Dok, boleh lanjut kita ngobrol santai aja nih. Saya pengen Oke, tahu siap. banyak, pengen belajar Ya, dan teman-teman juga ya. udah nunggu ini. Oh, Boleh nggak alhamdulillah. sharing tentang kuliner yang sehat ini untuk menjaga berat badan? Nah, Oh, boleh nggak, ya. Dok? Apa sih kuliner yang sehat itu ya gimana gitu ya? Dan apa sih kira-kira dampaknya kalau kita nggak hati-hati milih kuliner yang sehat? Oh, oke. Mungkin saya langsung share screen aja ya, Bang ya. Biar Boleh, nanti boleh, Dok. teman-teman juga lebih gampang untuk mengikutinya. Ini saya mau Mm-mm. share screen. Ah, Ya, silakan, Dok. bisa ya, Bang ya. Sudah ya. Kita mulai, Udah. Bang. Ya, Iya, sudah kelihatan, Bang? belum? Tunggu kali ya. Iya. Sudah, Bang? Belum, Dok. Oh ya. Oke. Oke, ini, Bang. Mungkin bisa, Bang? Sudah? Sip. Oke Oke. ya. Siap ya. Oke, kita mulai, Bang ya. Lanjut, lanjut, Dok. Teman-teman semua, jadi saat ini Eh, sorry. kita Masih hitam nih layarnya nih. masih hitam, Bang. Oh, oh. Nah, Ditunggu ya, sebentar ya. oke. Masih hitam ya. Masih hitam ya, Bang ya. Apa dari aku ya? Sudah, Bang? Oh, udah kelihatan, Dok. Silakan, Dok. Alhamdulillah, ya. Teman-teman semua, sekarang memang kita mempunyai suatu permasalahan dengan yang namanya kuliner. Karena apa? Saya sendiri mengalami, Bang. Jadi ponakan saya yang Ya. usianya baru naik 1 SMA itu dia bisa order GoFood. Coba bayangin, Bang. Jadi anak SMA kelas 1 itu bisa order GoFood dari rumah. Jadi sekarang anak-anak itu sudah mulai membiasakan diri itu makan makanan kuliner itu dipesan dari rumah. Kalau zaman kita dulu, kita ingin makan itu harus belanja, kita harus masak, lalu kita harus menghidangkan. Jadi prosesnya lama. Tapi sekarang karena kemajuan teknologi, banyak orang sekarang itu lebih gampang mendapatkan kuliner. Baik itu lewat online maupun lewat offline. Jadi Gitu ya. mereka tetap nggak pengen repot, Bang. Jadi sekarang kuliner sekarang itu karena gaya hidup seperti itu memungkinkan banyak kuliner bermunculan dengan berbagai macam model jenis masakan yang ada. Bahkan masakan-masakan luar negeri yang kita dulu nggak pernah tahu sekarang masuk. Di Klaten aja namanya masakan Jepang itu ada. Spaghetti ada. Masakan dari Timur Tengah, kebab ada. Jadi enak kan Bang sekarang kita nggak usah pergi ke luar negeri, kita tinggal order aja makanan datang dengan berbagai macam jenis dan rasa. Enak banget ya. Oke, makanya saya senang kalau bisa order makanan. Apalagi sekarang orang itu sukanya itu yang baru-baru, Bang. Yang Hmm. lama, yang tradisional, yang Jawa lah, makanan Jawa itu sudah sedikit peminatnya.
berganti dengan jenis makanan western atau kebarat-baratan. Jadi mungkin teman-teman dan saya yang sekarang hidup di zaman ini itu mulai merasakan itu, Pak. Iya, iya, iya. Nah, terus gimana caranya, Dok? Ini kan banyak sekali ya pilihannya ya. Mau yang tradisional, mau yang online, mau yang offline itu banyak sekali ya. Kita harus gimana nih? Apa harus kita makan semua? Pokoknya lapar ya, langsung makan aja, wes. Ya, Atau jadi bagaimana? oke, ya. Jadi sebenarnya ini juga permasalahan dari kita sebagai seorang dokter untuk mengedukasi pasien. Di saat Iya. kita menyarankan pasien untuk menjaga pola makan, untuk memilih dan mengatur makanan apa yang mau disantap, kita itu berhadapan dengan yang namanya pilihan. Jadi kita sudah mati-matian dengan gerakan masyarakat dari pemerintah pakai spanduk, pakai banner, tapi kalah dengan aplikasi. Aplikasinya udah kita bikin sembar daripada kita pasang banner. Iya. Jadi kita harus terus edukasi sih Bang, mau nggak mau tanpa harus dengan berbagai jenis media pastinya. Itu Bang. Jadi Oke. Jadi apa, Dok, yang harus diperhatikan agar kita nggak asal salah pilih ya, atau bahkan punya dampak terhadap kesehatan kita. Apa yang harus kita perhatikan ini? Ya, yang mau saya jadikan catatan sebetulnya kalau dulu kita kenal itu 4 sehat 5 sempurna ya Pak. Jadi Betul, kan kita betul. tahu makanan bergizi itu 4 sehat 5 sempurna. Ada lauknya, ada buahnya, ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin, dan ada susunya. Tapi dengan pergeseran sekarang, komposisi gizi itu sudah mulai tidak begitu bisa dicari, Pak. Jadi kadang orang itu yang penting itu rasanya, penampilannya, baunya itu menarik. Itu Oh yang gitu ya. membuat orang sudah tidak memikirkan lagi nilai gizi dari suatu makanan. Itu, Pak. Iya, iya, iya. Jadi Kita patut harus tahu bahwa beberapa jenis makanan dan porsi yang sehat untuk disantap. Jadi yang penting itu kita tahu dulu kita mau makan apa. Kita harus tahu. Jadi jangan mentang-mentang kita bisa beli, mentang-mentang kita bisa makan, terus apa aja kita makan. Jadi tetap harus kita tahu apa yang mau kita makan hari ini dan besok. oke, baik. Berarti apa, Dok, jenis makanan yang baik kita konsumsi dan tidak baik kita konsumsi? Gimana, Bang? Jadi apa jenis makanan yang baik kita konsumsi dan tidak baik kita konsumsi, Dok? Yang baik apa, yang nggak baik Jadi apa? kembali lagi dengan siap. Jadi kembali dengan fungsi dari makanan. Jadi makanan itu buat apa sih bagi tubuh kita? Yang jelas kan dia pasti untuk mendukung tubuh kita biar bisa sehat. Jadi harus memenuhi unsur-unsur yang memang diperlukan oleh tubuh kita. Baik itu mineral, vitamin, baik itu yang makro maupun mikro, itu harus terpenuhi, Pak. Jadi memang inti dari makanan itu masuk dalam kita pasti kita itu akan menyerap. Tinggal yang diserap itu baik atau nah, di Oh sini gitu. ya, jadi memang kita harus paham betul komposisi dari 4 sehat 5 sempurna itu. Oh Ini baik. mungkin Berarti saya bisa sedikit memberikan ya. boleh lanjut, Dok. Bagaimana, Pak? Lanjut, lanjut, Ya, Dok. jadi kita kalau bisa selama ini kan kita berhadapan dengan makanan-makanan yang tinggi karbo karena rata-rata memang makanan yang tadinya itu yang lebih gampang diolah. Jadi tidak itu biasanya yang gampang diolah itu makanan yang berbahan dasar karbo dan juga lemak itu lebih gampang pengolahannya, prosesnya lebih gampang, tinggal digoreng atau dimakan. Bahkan kalau orang mau mengolah sayuran, nah itu yang jadi tantangan, Bang. Kalau itu sayur itu juga proses pengolahannya kan lama. Dia harus dicuci, dia harus dicincang, belum lagi dia harus dibersihkan, belum lagi nanti direbus. Pokoknya prosesnya lama. Orang itu kan tidak mau dengan proses yang lama, tapi justru dengan sayuran yang rutin kita makan itulah sebenarnya zat gizinya yang paling kita butuhkan. Ya. Oke, Dok. Lanjut, Dok. Jadi mungkin ya jadi ini juga menjadi catatan, apalagi ponakan saya kan termasuk
obesitas, Bang. Dia itu kan berat badannya usia 15 tahun, tapi berat badannya itu sudah hampir 50 kilo. Saya juga, wah ini udah nggak bisa ini kalau seperti ini dibiarin terus. Jadi di saat dia makan atau kita makan, itu yang harus kita jaga adalah 3J. Seperti kita pernah lihat ya kan, jumlahnya, jadwalnya, jenisnya. Tetap patokannya itu di 3J. Jadwal, jenis, dan jumlahnya. Jadi kalau kita makan berlebihan, itu pasti tidak akan baik untuk tubuh kita, Bang. Jadi waktu kita makan berlebihan, konsekuensi yang harus kita tanggung adalah kita harus bisa mengeluarkan kelebihan itu dengan cara apa? Ya kita harus mengimbangi dengan aktivitas. Karena kalau kita terlalu berlebihan dan kita tidak makan, endingnya apa? Menumpuk. Jadi tidak bisa diolah alias dia tertimbun di dalam tubuh kita. Jadi seperti itu, Bang. Oke. Jadi harus jangan berlebihan ya. Kalori in dan kalori out itu harus diperhatikan ya, betul ya? Betul. Ya. Oke, nanti di akhir boleh ya, Dok, kita dikasih contoh-contoh ya. Di akhir boleh ya kita dikasih contoh ya, Dok ya. Saya akan tampilkan beberapa penyusunan menu yang sederhana yang bisa kita sajikan di rumah tanpa harus repot. Ya. Baik. Itu, Pak. Oke. Terus saya boleh lanjutkan, Bang? Lanjut, Dok. Ya. Terus bagaimana caranya biar kita itu tidak selalu merasa lapar? Karena kita lihat di saat kita itu sudah kenyang, tetapi di saat itu kita terus terpikir untuk makan lagi. Jadi kondisi perut yang kosong sebelum makan itu akan mencegah makanan yang berlebihan. Jadi usahakan di saat kita itu kenyang, itu kita ya tadi saya bilang kalau memang jadwalnya makan sudah berhenti ya sudah, kita harus disiplin. Jangan sampai kita sudah makan satu pengen lagi 1 jam lagi makan, nah itu berarti kita nggak disiplin, kita nggak gitu ya. konsekuen. Jadi itu, jangan nunggu perut langsung kosong ya, Dok ya. Iya betul, tapi yang diingat makan itu kan ada jadwalnya, Bang. Iya. Kalau orang nggak sesuai jadwal ya susah juga, Bang. Ya. Oke, baik. Terus untuk kalori, nah ini ya untuk kalori sebenarnya setiap bahan makanan itu mengandung kalori seperti lemak, protein, karbohidrat, itu pasti ada kalori, hanya jumlahnya yang berbeda-beda. Jadi kalau kita cuma berpikir kalori itu hanya ada di dalam nasi, kalori itu hanya ada di dalam karbohidrat, itu salah. Karena lemak dan protein itu juga ada kandungan kalori, hanya jumlahnya yang berbeda. Oke, baik. Jadi semua makanan tuh ada kalorinya ya, Dok ya? Ada, dan itu dicantumkan. Kalau di kemasan itu biasanya dicantumkan, Pak. Jadi kita bisa lihat makanan ini kalorinya itu pasti ada. Nah itu, Dok, ya kan kadang kita nggak tahu ya kalau makanan kita kan nggak semuanya dalam kemasan, betul ya, Dok ya? Kalau kayak nasi padang, nasi uduk, lontong sayur gitu, piye, Dok ini? Nasi pecel gitu kan, nasi kucing ya. Iya. Jadi kalau di luar negeri ya kan ya, saya mungkin sedikit boleh cerita. Di luar negeri itu kenapa semua makanan itu kemasan? Karena di sana semua makanan yang ada di kemasan itu pasti dicantumkan komposisi gizinya. Jadi kita dibantu, Bang. Kita hari ini mau makan berapa kalori, kita pilih kemasan makanan mana yang mau kita beli. Jadi sudah mulai tertata ya. Boleh. Nah, nanti boleh ya, Dok. Di akhir kita dikasih tips ya, Dok, gimana caranya menilai makanan dengan kalori, ya kan? Yang mana nggak ada komposisinya, nggak ada kemasannya. Boleh ya, Dok, ya, ntar ya. Oke, ya, Bang.
Heeh. Oke. Nah, terus ini yang terakhir, mungkin slide saya. Ya, kita ke makanan. Ada anjuran dari pemerintah, ini resmi Bang, ini sudah dikeluarkan di dalam surat edaran Kemenkes tentang bagaimana sih komposisi makanan, khususnya gula, garam itu harus kita atur. Jadi sampai Kementerian Kesehatan saja itu mengeluarkan aturan kita itu harus makan berapa saja. Hebat nggak Bang? Makanan aja Iya, sudah iya, iya, diatur iya. sama negara Bang. Jadi Oh, sehari orang itu diusahakan itu hanya boleh mengkonsumsi 4 sendok gula, oh, 1 sendok teh garam, dan 5 sendok makan lemak. ini Itu maksimal ya dok ya? sudah ada peraturan dari pemerintah. Ya, kalau memang ingin sehat, mulai dari yang kecil-kecil itu diperhatikan. Hmm, Saya juga oke. agak shock ya. Ternyata selama ini kita tidak tahu bahwa yang kita lakukan kebiasaan-kebiasaan itu ternyata tidak betul atau tidak baik untuk kedepannya, Pak. Di Oke, sini oke. mungkin kita bisa sedikit lebih berhati-hati. Ya, Next dok. ini Nah, ini dia ini yang kita dari tunggu nih. ini yang sekarang lagi di apa namanya lagi diunggul-unggulkan Hmm. bahwa kita punya sistem penataan makanan dengan jargon isi piringku. Nah, mungkin yang Nah, gambar sebelah atas itu ada gambar piring, terus dia dibagi menjadi 5 bagian. Jadi untuk kita bisa memenuhi standar kesehatan itu memang dalam satu piring itu diusahakan terdiri dari berbagai macam jenis makanan. ya, ya, Bisa ya. Oh, ini. lauk pauk, Hmm, makanan pokok, buah-buahan disertakan dan sayur mayur. hmm. Jadi itu memudahkan kita sebetulnya Bang. Mengisi piring kita itu kita bagi menjadi 5 bagian. Jadi Hmm. kita nggak susah lagi. Kita harus makan berapa, kita harus makan apa. Nah itu sudah dibantu. Tinggal kita mengisi apa yang belum terisi di dalam piring yang sudah kita siapkan. Itu Pak. Oke, baik. Cara Ini mudahnya. ini membantu sekali dok buat teman-teman ya biar dapat informasi, guidance tentang bagaimana kita menyusun menu makan harian kita gitu ya. Dan dampaknya boleh kasih tahu nggak dok? Apa sih dampaknya kalau misalnya kita sembarangan ya, terus akhirnya berat badan kita terjadi obesitas? Boleh nggak di-sharing juga dok? Dampaknya apa sih? Oh iya, sebelum saya sharing screen, saya ingin kemukakan di sini bahwa untuk menilai apakah gizi kita seimbang atau tidak itu kita harus mengukur BMI kita atau berat Oh. massa indeks. Jadi kalau kita gizinya bagus, berat massa indeks kita itu yang pasti juga bagus ya Bang. Tapi kalau BMI kita itu eh, berlebihan atau underweight itu juga akan mempengaruhi kondisi kesehatan kita. Mungkin saya akan sharing untuk slide saya selanjutnya, Bang. Ya, Boleh dok. Pak, Bang. Ini, ya, ini yang jelas yang mengancam kita saat ini dan menjadi masalah negara dan dunia yang makin lama makin tambah itu adalah angka obesitas, Bang. Oh, Susah boleh nggak? sekali Boleh nggak di dok? negara manapun itu. Ya, jadi obesitas itu betul-betul berisiko. Penelitian itu menyebutkan bahwa orang yang obesitas itu 25% itu akan lebih mudah terjadi depresi. Iya, 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 iya. Terus 33% orang yang obesitas itu akan lebih mudah terjadi asma. 50% penderita diabetes itu biasanya obes. Jadi obes sama diabetes itu saudara sekandung mungkin ya Pak. Jadi mereka itu selalu berpasangan. Lalu juga 30% orang yang obesitas itu lebih mudah pikun.
Nah, bagi beberapa orang yang mungkin saat ini mungkin daya ingatnya, mungkin konsentrasinya mengalami penurunan mungkin karena obesitas bisa. Dan 104% orang obes itu kemungkinan besar bisa beresiko gagal jantung. Ya Dan Allah. 150%-nya saya juga, wah ini kalau obesitas kayak gini, gimana saya harus coba mengedukasi pasien yang susah sekali untuk menurunkan berat badan. Padahal banyak resiko kesehatan yang mengancam dia di kemudian hari. Oke, Dok. Dan 100%. Mungkin tadi Ini saya sedikit menyinggung tentang BMI ya, Bang ya. Mengukur ya, apakah kita termasuk obes atau tidak. Ini ada klasifikasi dari WHO yang sudah menjadi kesepakatan internasional. Lalu di Indonesia diturunkan menjadi klasifikasi secara nasional. Jadi teman-teman bisa lihat cara mengukurnya, yaitu teman-teman bisa dengan cara berat badan teman-teman dibagi tinggi badan teman-teman saat ini, tetapi dimeterkan, dikonversi. Terutama tinggi badan teman-teman sekarang 168, ya berarti 1,68 dikuadratkan. Masuk yang mana? Silahkan nanti teman-teman lihat apakah yang normal, kurang, atau obes. baik ya. Nah, ini ada yang nanya, Dok, dari Mbak Ina Afrilia. Ya Ya. kan, tips diet untuk Ya. penderita DM, Dok. Nah, Oke. Saya jawab sekarang. boleh sedikit Apa aja, Dok? nanti, Bang? Ya, Boleh ya? Ya. boleh. Saya sangat senang sekali dengan pertanyaan ini. Orang yang diabetes kan tadi katanya obes ya, Bang. Akhirnya kan dilematis. Dia harus menurunkan berat badannya untuk bisa menstabilkan gulanya. Dia Iya. harus memilih. Berat sekali, Bang. Antara mengurangi makan dan mengurangi berat badan itu sesuatu yang pilihan yang tidak menyenangkan sebetulnya bagi seorang pasien. Jadi tips diet saya, tetap orang yang diabetes itu diperbolehkan makan nasi. Ada pendapat yang bilang kalau diabetes itu nggak boleh makan nasi, kok itu musuhnya diabetes. Sebetulnya bukan, itu sesuatu yang harus dibetulkan. Jadi orang diabetes tetap boleh makan nasi, hanya porsinya yang diatur. Oh, Kalau baik. boleh makan nasi, bisa pingsan Malah kali stres. ya, Bang ya, kalau nggak makan nasi. Iya, stres. Kalau kita hidup dari kecil itu makan nasi, nggak boleh makan nasi. Jadi porsinya yang harus diatur dan jenis makanan dari tiap-tiap jamnya. Jadi ada makanan yang makan besar, nanti ada makan camilan. Jadi sudah ada diet, nanti bisa ditanyakan ke saya. Itu lebih jelas. Baik. Oke, Dok, ini luar biasa. Ini saya belajar banyak bahwa kita nggak bisa sembarangan ya milih kuliner yang ada di HP kita atau di depan mata kita ya gitu. Jadi kenapa? Karena punya dampak terhadap obesitas ya. Tadi dokter juga mengatakan obesitas ya udah temennya diabetes gitu ya. 104% punya resiko sakit jantung dan macam-macam tadi dokter Indra udah cerita ya. Nah, jadi teman-teman saya tahu ini pasti nggak cukup. Ini saya juga mohon maaf karena ada gangguannya, suaranya nggak jernih ya. Ini di luar kontrol kita, teman-teman kita udah coba perbaiki ya. Dan saya makasih sekali Dokter Indra bisa sharing sama kita. Saya tahu ini juga teman-teman banyak pertanyaan. Tadi Bu Ina Afria juga tentu belum selesai itu ya. Karena usianya berapa, berat realnya berapa, kemudian diabetesnya tipe apa sekarang. Itu kan betul, Bang. Apa namanya? Perlu khusus ya. Nah, saran saya buat teman-teman yang pengen tanya-tanya lebih lanjut ya kan mengenai pertama makanan saya udah bener belum nih ya. Jadi bawanya bawa foto gitu ya. Paginya gini, siangnya gini, udah betul belum nih dok gitu ya. Terus yang kedua, kalau saya beli makanan ini di GoFood, di GrabFood, ini udah bener belum dok terhadap prinsip kesehatan tadi ya, komposisinya udah betul belum dok? Berapa proteinnya, berapa
karbonya, berapa sayurannya. Nah, ini udah betul belum, Dok? Ya kan? Terus kemudian teman-teman yang sudah terlanjur obes gitu ya. Ya apa iki, Dok, gitu kan? Gimana solusinya, Dok? Nah, boleh nggak nanti, saya tahu ini nggak cukup waktunya ya teman-teman ya. Boleh nanti silakan pertama Iya, bagikan video ini, tag teman-teman yang membutuhkan, dan saya menganjurkan langsung japri aja Dokter Indra. Ada nggak, Dok, solusinya siap. untuk apa menurunkan berat Oke, badan ya, yang udah terlanjur ya teman-teman ya, yang saya kok nasian banget gitu ya, kesulitan untuk nahan nggak makan nasi gitu ya. Nah, saya tahu itu nggak mudah ya. Saya dengar Dokter Indra punya solusi yang hanya 90 hari itu. Boleh nanti di-sharing ya, Dok ya. Langsung aja japri teman-teman. Karena apa? siap Bang. Acara-acara seperti ini itu sama sekali nggak menggantikan konsultasi pemeriksaan ke dokter Anda. Gitu ya. Ini nggak bisa dipakai untuk menyelesaikan persoalan individu per individu ya. Kenapa? Karena setiap orang latar belakangnya beda, itu perlu pengukuran, perlu observasi, bahkan bagusnya sekali ketemu gitu, Dok ya. Nah, boleh untuk Siap. awalan silakan, ini murah hati sekali Dokter Indra, untuk direpotin nama teman-teman silakan langsung japri aja ke Dokter Indra, Dok, ada nggak solusinya Iya. ya? Bagaimana saya menurunkan berat badan yang saya udah coba diet tapi naik lagi, Iya. tapi naik lagi, atau saya sulit sekali Mungkin saya menahan mau nafsu makan. menambahkan Bang. Boleh, Dok. Saya mungkin mau menambahkan. Jadi kalau orang obes itu punya ketakutan. Sebenarnya saya tuh bisa kurus gak sih? Karena apa? Karena tadi saya bilang IMT itu ideal. Jadi kalau kita program diet, kita pengen dapat IMT yang normal. Betul, Intinya betul. itu, tujuannya itu. Selama IMT Anda belum normal, itu masih berisiko mengidap berbagai macam penyakit. Jadi Masya usahakan Allah. IMT Anda itu normal. Itu Bang, tujuannya untuk sehat. Betul, betul. Dan memang kalau udah obes karena kita nggak ngontrol makanan, itu penyakit degeneratif yang lainnya itu ngikut ya, Dok ya? Iya, pasti Bang. Karena kan orang punya ada yang bilang gemuk itu banyak penyakit. Itu betul, Bang. Karena apa? Sudah banyak penelitian tentang obesitas. Jadi silakan teman-teman sendiri bisa melihat penelitian tentang obesitas itu sebetulnya baik apa tidak. Silakan teman-teman untuk Iya. menilai sendiri. Baik ya, ini informasi obesitas sudah banyak sekali ya, sama kayak informasi tentang rokok. Cuma yang saya terima gitu ya, keluh kesahnya teman-teman tuh ada, ya apa caranya gitu kan? Gimana caranya, Dok, bisa singset tubuh ideal tapi dengan menyenangkan. Nah, gitu ya. Nah, boleh nanti Betul. teman-teman langsung japri aja Dokter Indra ya, karena waktu beliau juga nggak banyak. Ini saya makasih sekali, Dok, bisa mampir Ya, ke sama-sama, akun Bang. saya ya. Dan teman-teman makasih Ya, juga udah maaf ikut ya, Bang nyimak. ya. Ada Iya, kendala. nggak apa-apa, Dok. Ya, makasih juga teman-teman udah sama-sama belajar, ikut nyimak ya, apa pemaparan dari Dokter Indra tentang kuliner sehat untuk menjaga berat badan. Dan ternyata untuk membuat tubuh kita ideal, punya goal body yang kita inginkan, itu bukan hal yang tidak mungkin lagi. Ya, silakan langsung hubungi Dokter Indra setelah acara ini selesai ya. Dari saya itu aja teman-teman, nantikan terus ya health talk, career talk, parenting talk, ya charity talk, ya business talk juga akan ada di setiap Selasa malam berlangsung bersama saya Ginta. Dan bagi Anda yang belum sempat dengar ya talk-talk kita, ngobrol-ngobrol santai kita malam-malam ini, silakan ikutin terus Facebook saya atau Instagram saya atau juga YouTube yang saya udah punya, rekamannya semua lengkap ada di situ ya. Dan bagi Anda yang mau nanya lebih lanjut, sekali lagi silakan langsung japri aja Dokter Indra, DM, atau nanya saya nomornya Dokter Indra, boleh aja. Itu aja Dokter Indra, makasih. Assalamualaikum Siap, Bang. warahmatullahi wabarakatuh.